Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bergabung di channel Bang Beng Explore. Dan di pagi yang sangat cerah kali ini, gue pengen ajakin teman-teman riding tipis-tipis melintas jalan-jalan provinsi di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Serang Cibarusa. Dan seperti informasi beberapa bulan yang lalu bahwa KDM dan Bupati Aing itu sempat memberikan sinyal bahwa jalur provinsi Serang Cibarusa ini akan dibangun menjadi 2 jalur, ya kan. Gokil bener Bapak Aing. Dan untuk support motivasi, kita dukung penuh pembangunan Jawa Barat yang saat ini dipimpin oleh Bapak Aing, dan dukung penuh Kabupaten Bekasi yang saat ini dipimpin oleh Bupati Ade Koswara Kunang, Bupati Aing. Mantap. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Ini sekitaran jam 8 pagi. Jadi posisi jalan raya Serang Cibarusa seperti ini, teman-teman. Ini posisi kita ada di daerah Cikarang Selatan, tepatnya di daerah Sukadami. Di depan itu ada pertigaan yang mau ke arah Setu, ya. Jadi posisi jalan ini merupakan jalan provinsi, dan jalan provinsi ini udah 2 jalur, ya. Tapi 2 jalurnya cuma sampai sini doang, teman-teman. Nah, ini merupakan titik kredit ini kalau setiap hari nih, setiap pagi, setiap sore sampai malam hari, ini merupakan titik kredit. Yang kedua, setelah di belakang kita itu ada SPBU yang menuju ke Cicau atau pertigaan Serang. Ini rencananya akan dibangun 2 jalur. Pada saat beberapa waktu yang lalu Bupati Bekasi Ade Kunang dan Bapak Aing selaku Gubernur Jawa Barat itu sudah salaman, ya, waktu itu, waktu pas setelah pelantikan. Dan ini merupakan jalur tengkorak juga, teman-teman. Jalur tengkorak di wilayah Cikarang Selatan. Jadi beberapa waktu yang lalu, masih di bulan Juni 2025, di sini sempat terjadi laka lantas yang mengakibatkan MD di daerah sini, ya. Tepatnya saya kurang tahu persis karena memang saat kejadian saya nggak ke lokasi ini. Nah, kemudian di sini nih menjadi salah satu juga nih yang suka bikin macet di jalur Cikarang Cibarusa. Ini namanya kawasan Delta Silicon 8, dan di depan itu ada pertigaan lagi yang ke arah Cijambe. Ini namanya titik Bahkilong, ya. Jadi setiap hari, baik itu pagi ataupun sore sampai malam hari, di titik ini nih memang sangat padat banget, ya, karena banyak perumahan-perumahan yang udah terbangun. Di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan itu banyak banget perumahan-perumahan yang sudah terbangun, dan semakin ke sini-sini, ya kan, semakin maju ekonomi dan perkembangan wilayah di daerah Cikarang Selatan, Serang Baru, dan Cibarusa itu semakin padat. Nah, seperti ini, ya, kondisinya. Ini juga masih kategori jalur tengkorak. Semoga Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi bisa secepatnya mengeksekusi jalur Serang Cibarusa nih. Memang sih ini jalannya enak nih, aspal gitu kan, tapi ya bisa kita lihat sendiri kan, sebelah kiri yang arah Cibarusa, sebelah kanan yang ke arah Lipo Cikarang, Jababeka, dan Cikarang Kota. Tapi kalau saya pribadi sih yakin pada saat dipimpin sama seorang gubernur yang biasa kita sebut Bapak Aing, semuanya insya Allah bakalan terjadi, ya. Yakin karena memang Bapak Aing ini bekerja untuk rakyat gitu kan. Apalagi kemarin itu sempat beberapa bulan pajak-pajak itu dihapus, ya, yang udah bertahun-tahun gak bayar pajak, sampai ya ada berapa tahun lah, 10 tahun lah lebih kali, ya. Itu digratisin semuanya sama Bapak Aing, luar biasa kan. Dan hasil dari pembayaran pajak itu nantinya akan dibelanjakan ke infrastruktur jalan yang ada di daerah Jawa Barat gitu, teman-teman. Ada yang iri gak sih dengan kepemimpinan Bapak Aing? Ada lagi tuh, ya kan, netizen dari
luar Jawa Barat minta tukeran gitu, gimana bang kalau kita gubernurnya tukeran gitu. Tunggu dulu. Ini daerah Pasirandu nih, Pasirandu. Iya seperti ini ya kondisi jalurnya, banyak kendaraan-kendaraan mulai dari mopri, terus truk 3 perapat kayak gini sampai ke truk puso di sini banyak. Banyak lewat di sini setiap hari, mobil jemputan, mobil wingbox, wah pokoknya kacau dah. Emang udah wajib ini 2 jalur ya kan, jalan provinsi Serang Cibarusah, gila kan. Di sini udah agak mendingan nih, udah agak mendingan tapi masih merayap. Di sebelah kanan ini ada pintu gerbang perumahan nih. Tuh, sebelah kanan ini ada pintu gerbang perumahan. Ini sebenarnya sebelah kiri juga ada perumahan juga nih, namanya Mega Regency ya. Jadi yang namanya Mega itu kan besar gitu. Jadi banyak, populasinya itu udah rame banget ya kan. Mulai dari tahun berapa ya kalau nggak salah 2003 apa 2000-an gitu dah, pokoknya seperti itu. Terus yang di sebelah kanan di belakang bangunan-bangunan ini juga ada perumahan namanya perumahan Telaga Pasir Raya. Itu juga perumahan lama ya, di tahun 98 kalau nggak salah. Ini juga titik kredit nih sebenarnya, kalau sore ini macet banget di sini. Ini ada persimpangan masuk ke perumahan Mega Regency ini perumahannya. Terus di sebelah kanan juga itu jalur alternatif yang dari Kampung Kandang, dari Bakilong itu sebelah kanan. Jadi kalau sore ini juga termasuk titik yang padat juga teman-teman. Ini namanya daerah Pasirandu Satelit karena di depan ini ada tower satelit tuh. Nanti kita melintasi kantor kepala desa Sukasari. Ini masuknya desa Sukasari ya, desa Sukasari. Alfa Midi juga ada di sini. Nah ini ya kantor pemerintahan nih kepala desa Sukasari. Di sini ada koramil, terus ada polisi, lengkap di sini. Ini juga termasuk titik macetnya juga ini sampai sini. Kalau sore nih, udah pokoknya kalau sore tuh dari tadi tuh ya Bakilong sampai ke sini tuh pasti macet. Aduh, tuh yang ke arah Jaya Mulia, Jaya Sampurna itu juga banyak banget perumahan-perumahan yang udah berdiri di sana tuh. Jadi memang penyumbang apa namanya kepadatan lalu lintas itu karena di daerah Serang Baru, Cikarang Selatan ataupun Cibarusah itu kan banyak pendatang-pendatang yang mencoba mengadu nasib di daerah sini, terus kemudian beranak pinak, terus kemudian warga-warga lokalnya juga beranak pinak, otomatis pertumbuhan penduduknya itu semakin banyak gitu. Dan seiring perkembangan di sini tuh tambah positif, tambah baik, akhirnya ini ada jalan tol nih GT Sukaragam ini ya, GT Sukaragam. Ini akses jalan tol Japek 2. Ini nanti bakalan tinggi investasinya teman-teman kalau misalkan mau beli tanah atau mau berusaha di sini nih. Wah, luar biasa ini nantinya nih. Ini kita masuk di daerah desa Sukaragam. Tadi batasan antara desa Sukasari dan Sukaragam itu pas deket gerbang jalan tol Japek 2 tadi. Kita sampai di Taman Buaya. Taman Buaya nih. Ini ya, ikoniknya Sukaragam ini nih, Taman Buaya tuh, lihat gak? Ada kembaran tuh di situ. Ini perumahan kota Serang Baru yang waktu itu pernah diresmiin sama Presiden SBY ya kalau nggak salah. Nah kalau udah di titik ini udah enak nih, udah longsong, udah longgar. Tapi penduduk-penduduk di sini juga banyak. Seiring berkembangnya zaman, berkembangnya daerah, banyak urbanisasi, ya otomatis menambah kepadatan tingkat penduduk. Tapi untuk infrastrukturnya itu sepertinya memang mesti digenjot lagi karena udah nggak cocok lah, istilahnya udah overload gitu.
Nah, di depan nanti itu ada perlintasan jalan tol Japek 2 nih. Perlintasannya nih, kita lewat kolong jembatan jalan tol Japek 2, teman-teman. Nah, ini ya, di depan kita ini ada badan jalan tol Japek 2 yang mengarah dari Burangkeng 1 sampai ke Sadang Purwakarta atau sebaliknya tuh. Udah jadi lu jalan nih. Di atas kayaknya udah canggih tuh. Coba kita berhenti dulu sini. Ini jalan tol Japek 2-nya seperti ini, teman-teman. Ke sono ke Burangkeng. Iya, ke sono ke Burangkeng. Ini masuknya Kampung Langkap Lancar. Kampung Langkap Lancar, desanya Sukaragam. Iya, kecamatannya di Serang Baru. Kalau kantor kecamatan Serang Baru itu tadi adanya di dalam perumahan Mega Regency ya. Nah, ini jalannya sangat eksotik banget ini di sini nih. Paling demen nih kalau melintas di daerah sini karena adem yang pertama, terus yang kedua sepi kalau malam dulu, tapi kalau sekarang udah rame kayak begini. Kita sampai di daerah Sendang Mulia ya kalau nggak salah. Ini kampungnya Cikronjo, sebelah kanan sebelah kiri masuknya kampung Cikronjo. Di sini juga ada mie gacoan nih, baru loh mie gacoannya loh. Nah, di sini nih ada SPBU nih, SPBU Cikronjo. Dulu di sini sumber air nih, sumber mata air dulu di sini nih. Ya pernah gua sedikit viralin waktu itu karena setiap kali setelah hujan terus airnya itu memang menggenang sampai lama ya, sampai berminggu-minggu bahkan. Pas gua viralin ternyata sekarang udah nggak banjir lagi. Hebat ya, luar biasa. Luar biasa. Di sebelah kiri ini ada perumahan yang paling tua ya, yang ada di daerah Cibarusah, mungkin di daerah sampai ke Cikarang Selatan juga. Ini namanya perumahan Mutiara Bekasi Jaya nih. Gak tahu tahun berapa berdirinya, tapi di perumahan ini cukup tua, paling tua ya di daerah Cibarusah. Oh ya, kita udah masuk kecamatan Cibarusah ya teman-teman. Jadi nanti sekitar jarak kurang lebihnya segini nih, kurang lebihnya dari Mutiara Bekasi Jaya kita sampai ke ujungnya Kabupaten Bekasi yang ada di daerah selatan atau Turki, turunan Kidul. Mantap banget ya kan, karena memang Cibarusah itu banyak banget sejarahnya, dari awalan bukbak atau membuka Cibarusah itu sampai saat ini tuh memang sejarahnya ya luar biasa. Adalah zaman Jepang, adalah zaman Belanda, adalah zaman kerajaan, adalah zaman perjuangan. Wah, pokoknya komplit banget itu. Cibarusah, kota kecil sejuta peristiwa. Mantap. Mana nih orang Cibarusah? Bangga dong jadi orang Cibarusah. Ini di sini juga ada perumahan, ini ada Villa Mas Asri, Bumi Sindang Asri, Pesona Bumi Asri. Sebelah kanannya juga ada perumahan Gria Asri apa kalau nggak salah. Ini ya, nggak ada namanya. Kayaknya sih Gria Asri. Terus di sini juga ada perumahan nyempil nih apa? Bumi Cikarang Makmur. Oh iya, BCM 2 ini di sini. Itu gerbangnya seperti itu. Ini masih kampungan apa? Kampungan Cikronjo ya. Masih kampungan Cikronjo. Luas juga ya kampungan Cikronjo. Jalannya udah diaspal di sini. Baru kesini lagi saya soalnya. Ini daerah apa namanya? Warung apa sih namanya ya, lupa sih nih. Warung Bambu. Oh iya, Warung Bambu. Jalannya udah Kiai Haji Ma'mun Nawawi ya. Pas pada saat diresmikan tahun 2022 apa 2023 gitu kan, diresmikan jadi jalan yang dari Serang sampai Cibarusah ini namanya berganti jadi Jalan Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Nah, siapa beliau? Beliau adalah seorang tokoh ulama kategori nasional, itu yang asli dari Cibarusah, tepatnya di daerah Cibogo teman-teman. Nanti kita juga bakalan lewatin daerah Cibogo nih. Ini udah mau masuk ke daerah Cigutul, tapi ini masih di kampung Warung Bambu. Padat ya kan dari tadi sampai sekarang nih, nggak ada kosong-kosongnya. Ini tanah kosong dijual. Dijual tuh, tanahnya dijual berhektar-hektar itu sepertinya. Banyak yang dijual di sini.
Nah, ini pom bensin yang terakhir di jalur Serang Cibarusah. Ini pom bensin Cigutul. Ini pom bensin Cigutul ya. Ini kita udah masuk wilayah Cigutul nih. Nanti di depan ada perapatannya. Yang ke kanan itu jalur lingkar Cibarusah, yang lurus kita masuk jalur kota, terus belok kiri itu kita bakalan ke daerah Cibenda. Masih di Serang Baru ya, Cibenda itu. Kalau ini Cibarusah kecamatannya. Ini sebelah kanan ini daerah Cigutul nih teman-teman. Kalau mau ke Jonggol nih bisa lewat sini, lewat jornya Cibarusah nih tuh. Turki K17 Turki. Ini jembatan ini nih dari dulu jembatan yang sangat sentral ini. Ini ke Pemda juga bisa, Cibenda, Pemda bisa lewat situ, Cicau, situ bisa. Dan kita lewat jalur kota Cibarusah. Ini kita udah mau masuk ke daerah apa namanya tadi? Cibogo. Ya, kita mau masuk wilayah Cibogo. Saat pertama kali lewat Cibogo ini kita langsung dihadapin sama tikungan. Yang penting lu jangan nikung gua ya kan. Jangan nikung pokoknya, jangan nikung gua pokoknya. Beda kalau di sini kan memang kita dihadapi sama tikungan. Gitu. Ini kita udah masuk di wilayah Cibogo ya. Ini wilayah Cibarusah dengan tokoh Islam yang luar biasa terkenal pada zamannya, sampai saat ini juga terkenal. Ini daerah ini nih kalau nggak salah nih masuk ke pesantren Cibogo nih. Makom Kiai Haji Ma'mun Nawawi, oh di situ. Belakang situ ya, sebelah kiri. Ini pokoknya tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Bekasi itu banyak yang lulusannya dari daerah sini nih, lulusan apa pendidikan Islam, baik itu SMP, SMA, SD gitu kan. Pokoknya banyak deh. Luar biasa pokoknya. Dan almarhum Kiai Haji Ma'mun Nawawi itu juga sangat terkenal pada zamannya karena beliau ini merupakan pejuang pada tahun 30 atau tahun 40-an bersama-sama dengan Kiai Haji Nur Ali ya, tokoh pejuang dari Bekasi Kota. Nah, dulu di sini sempat menjadi tempat pelatihan bagi laskar jihad yang isinya itu pemuda-pemuda. Itu kalau nggak salah ada 500 orang. Mereka dari pesantren-pesantren yang ada di Pulau Jawa ini. Bahkan ada yang dari Madura juga teman-teman. Jadi nanti kita bakalan lewatin masjid yang dulu dipakai buat latihan laskar Hizbullah. Ya, ada di sini. Ini kita sampai di Kampung Malaka. Sebelah kiri, sebelah kanan di Kampung Malaka. Tadi ada perumahan Taman Firdaus ya di balik perkampungan ini. Terus di sini juga nanti ada perumahan juga nih di sini sebelah kiri, nih perumahan apa saya lupa. Nih di sini sebelah kiri ada perumahan Persada gitu ya. Taman Persada apa? Taman Persada. Oh ya, Taman Persada. Sebelah situ ya tadi. Kita masuk hutan Cibarusah Kota. Sebelah kiri ini hutan Cibarusah Kota, terus nanti sebelah kanan kita bakalan melihat makam dari pembukanya Cibarusah, yaitu Uyut Sena. Assalamualaikum Uyut. Nah, saya mau sedikit kasih gambaran makam Uyut Sena yang pertama kali membuka wilayah Cibarusah ini ya. Nah, ini jadi di depan kita ini ada perahu, patung perahu, terus kemudian di belakang itu ada musola yang berlambang golok. Nah, untuk makam Uyut Sena sendiri ada di titik ini nih teman-teman. Ini saya zoom sedikit ya, tapi kita nggak mampir ke sana, saya cuma mau kasih gambaran doang. Nah, kenapa ada simbol perahu? Karena dulu Uyut Sena ini juga merupakan pejuang pada zamannya yang juga pernah mengarungi samudra Indonesia. Terus kemudian ada simbol golok, itu memang simbolnya orang-orang Kabupaten Bekasi seperti itu. Dan Uyut Sena sendiri ini asliannya sih dari keturunan Banten. Terus kalau ke atas-atasnya itu ada trah dari Prabu Siliwangi seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke Cibarusah kotanya. Ini kita udah sampai di kota Cibarusah ya, dan memang sudah sepantasnya untuk jalur provinsi Serang Cibarusah itu dibuat 2 jalur karena sangat-sangat padat banget kan, sebelah kiri sebelah kanan, terus tadi juga lalu lintasnya padat banget kan. Nah, ini nih masjid yang tadi saya bilang, masjid yang buat pelatihan laskar Hizbullah nih. Ini saya mau berhenti sebentar dulu di sini di depan. Nanti saya kasih tahu. Nah, ini namanya Masjid Mujahidin ya, Babakan Cibarusah, Juni 1937 Masehi. Nah, jadi informasinya bukan didirikan tahun 1937, tapi itu direnovasi tahun 1937. Karena di dalamnya itu juga ada apa sih namanya, catatan dari
warga atau catatan dari tokoh masyarakat Cibarusah bahwa tahun 1937 itu bukan pendirian bangunan Masjid Al-Mujahidin ini, tapi itu direnovasi ulang tahun 1937. Untuk bagian yang asli ini yang dari ini nih, ya dari menara yang warna hijau ini, terus di depan ini, terus sampai menara yang hijau ini lagi nih. Kalau yang bangunan sebelahnya ini bangunan yang baru, ini baru dibangun. Jadi ini gambaran masjid yang direnovasi di tahun 1937. Jadi masih zaman apa ya, masih zaman Belanda, tapi ini dulunya merupakan tempat di mana ajaran Islam yang dibawa sama Syekh Uyut Sena yang ada di sebelah sana itu berkembang ya di sini, berkembang di daerah Cibarusah. Jadi ini dulu namanya bukbak, atau kalau bukbak itu istilahnya apa ya, babakan atau pembukaan kampung seperti itu. Jadi ini namanya babakan Cibarusah. Kita lanjut lagi ke depan sampai mentok ke pertigaan Cibarusah. Nah ini nih ada rumah Belanda ya kalau nggak salah. Oh iya ini nih, ya tuh bangunan lama itu, bangunan zaman Belanda. Tapi masih banyak di dalam-dalam itu bangunan-bangunan zaman Belanda. Ini kita udah sampai di pusat kota Cibarusah. Ini memang berdekatan langsung sama Bogor. Di sebelah kanan, kalau ke kiri itu ke daerah Kerawang. Dan nanti kita juga bakalan ke sebelah kiri ya. Saya mau ajakin teman-teman untuk melihat kondisi perkampungan-perkampungan yang masih tradisional yang ada di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan ini merupakan titik pertigaan Cibarusah kota.